Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musa Cidin, NIM 8111420270. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis kasus sengketa Pulau Dokdo yang terjadi antara Jepang dengan Korea Selatan. Sebenarnya konflik perebutan Pulau Dokdo sudah berlangsung cukup lama, yakni berawal sejak masa dinasti Silla pada abad ke-6. Pulau Dokdo yang berjarak sekitar 134 mil atau 215 km laut dari Korea Selatan dan sekitar 138 mil atau 220 km laut dari Jepang. Untuk status kepemilikan Pulau Dokdo sendiri hingga saat ini belum jelas. Antara Jepang dan Korea Selatan sama-sama memiliki dasar yang kuat untuk mengklaim Pulau Dokdo, yakni Jepang berdasarkan dengan Perjanjian San Francisco 1951 yang diperkuat dalam pasal 2. Sementara itu untuk Korea Selatan mengklaim Pulau Dokdo berdasarkan pada acuan historis yang dikutip dalam beberapa dokumentasi pemerintah Korea Selatan, di mana dalam dokumentasi tersebut menyatakan bahwa Dokdo adalah wilayah Usangup atau pulau yang tidak berpenghuni yang telah menjadi sasaran pada dinasti Silla pada awal abad ke-6, yakni 512 sebelum Masehi, yang menunjukkan bahwa kontrol efektif Korea Selatan atas Pulau Dokdo berawal pada saat dinasti Silla dan juga berdasarkan pada Skapin nomor 667 dan 1003. Jika dilihat berdasarkan UNCLOS 1982, maka Pulau Dokdo termasuk bagian dari zona ekonomi eksklusif kedua negara. Sengketa ini tentunya berdampak pada kedua negara, misalnya saja berdampak pada hubungan bilateral kedua negara, ekonomi maupun masyarakat. Banyak kerjasama yang dilakukan kedua negara menjadi ancaman pasca terjadinya sengketa ini. Ketidakpercayaan antara publik Korea Selatan terhadap Jepang maupun sebaliknya, yaitu publik Jepang terhadap Korea Selatan, mengakibatkan semakin dinginnya hubungan kedua negara tersebut. Selain itu, masyarakat Korea Selatan maupun Jepang juga mengalami kesenjangan yang terlihat jelas akibat dari adanya konflik tersebut. Pemerintah kedua negara sering melakukan propaganda yang ditujukan untuk masyarakat kedua negara, sehingga akibatnya masyarakat kedua negara semakin merasa anti terhadap Jepang dan anti terhadap Korea Selatan. Hal ini dibuktikan dengan hasil survei yang dilakukan oleh Yomiuri oleh Jepang dan Ilbo oleh Korea Selatan. Sebenarnya banyak upaya yang telah ditempuh oleh kedua negara, baik pihak Jepang maupun pihak Korea Selatan, untuk menyelesaikan konflik ini. Misalnya saja dengan membuat perjanjian perikanan pada tahun 1998, melakukan negosiasi yang menghasilkan untuk menunda riset ilmiah di wilayah Laut Jepang, dan melakukan riset ilmiah secara bersama. Jepang dan Korea Selatan tidak hanya menyelesaikan kasus ini hanya melalui negosiasi. Pada saat itu Jepang membawa sengketa ini ke Mahkamah Internasional, yakni pada tahun 1954, 1962, dan 2012. Akan tetapi selalu ditolak oleh Korea Selatan karena dianggap tidak ada sengketa wilayah mengenai pulau-pulau di Laut Timur Jepang. Sebenarnya ada upaya-upaya lain yang dapat dilakukan kedua negara untuk menyelesaikan sengketa ini. Misalnya saja membuat perjanjian pengembangan bersama di wilayah Pulau Dokdo, di mana perjanjian pengembangan ini sebenarnya memiliki konteks yang berbeda dengan kasus ini. Perjanjian pengembangan bersama merupakan perjanjian yang dilakukan baik bersifat bilateral ataupun multilateral yang dilakukan negara terhadap wilayah berdaulatnya yang dilaksanakan di wilayah maritimnya yang tidak dipersengketakan. Akan tetapi dalam hal sengketa ini, melakukan pengembangan bersama layak untuk dipertimbangkan mengingat Korea Selatan dan Jepang memiliki kedaulatan yang sama terhadap Pulau Dokdo karena termasuk dalam zona ekonomi eksklusif kedua negara ini, sehingga apabila pengembangan bersama ini diwujudkan oleh kedua negara dengan melakukan eksplorasi, eksploitasi, serta konservasi terhadap kekayaan yang ada di dalamnya, tidak lagi bertentangan dengan UNCLOS 1982. Solusi yang kedua yang dapat diterapkan yaitu dengan melakukan mediasi dan meminta pihak ketiga untuk menjadi mediator. Mediasi dapat dilakukan oleh Jepang dan Korea Selatan untuk dapat menyelesaikan sengketa Pulau Dokdo yang selama ini menjadi pemicu konflik yang berkepanjangan antara kedua negara tersebut. Mediasi dapat dipilih oleh kedua negara dengan menunjuk
pihak ketiga sebagai mediator. Pihak ketiga tersebut yang dapat ditunjuk oleh kedua negara, misalnya saja Amerika Serikat, karena selama ini Amerika Serikat merupakan sekutu dari kedua negara, baik Korea Selatan maupun Jepang. Terlebih ketika Korea Utara muncul terang-terangan sebagai sebuah ancaman kawasan Asia Timur. Selanjutnya untuk solusi yang ketiga, bisa juga menyelesaikan sengketa dengan prosedur wajib yang telah ditentukan dalam UNCLOS 1982, yakni melalui konsiliasi, arbitrase, dan pengadilan internasional hukum laut atau ITLOS. Untuk konsiliasi, Jepang dan Korea Selatan dapat menunjuk 4 orang konsiliator yang masing-masing merupakan orang yang mempunyai reputasi yang tertinggi dalam hal keadilan, kemampuan, dan integritas. Nama-nama yang telah ditunjuk oleh Jepang dan Korea Selatan nantinya merupakan daftar konsiliator. Setelah itu nantinya akan dibentuk komisi konsiliasi yang terdiri dari 5 orang anggota. Pihak Jepang dan Korea Selatan bebas memilih 2 konsiliator dari daftar konsiliator yang telah didaftarkan. Melalui komisi konsiliator ini, nantinya sengketa akan diselesaikan. Penyelesaian sengketa melalui komisi konsiliator tercatat tidak pernah digunakan oleh negara-negara dalam menyelesaikan sengketa laut yang dihadapinya. Akan tetapi, Jepang dan Korea Selatan dapat menyelesaikan sengketa Pulau Dokdo melalui konsiliasi. Selain melalui konsiliasi, penyelesaian sengketa ini juga dapat dilakukan melalui pengadilan arbitrase. Karena selama ini jalannya ditempuh kedua negara, baik Jepang dan Korea Selatan, tidak menemukan jalan tengahnya, di mana pengalaman Jepang terbilang cukup dalam penyelesaian sengketa terutama mengenai maritim melalui pengadilan arbitrase, seperti Jepang melawan Austria dan Selandia Baru perihal sengketa selatan Bluefin Tuna. Berdasarkan pengalaman yang telah dimiliki Jepang tersebut, sehingga diharapkan nantinya dapat mengajak Korea Selatan untuk menyelesaikan sengketa Pulau Dokdo melalui pengadilan arbitrase agar dapat kejelasan yang pasti mengenai kepemilikan Pulau Dokdo tersebut. Selanjutnya untuk solusi lain yang dapat digunakan yakni melalui pengadilan internasional untuk hukum laut atau ITLOS. Di luar dari kepentingan politik yang melatar belakangi Korea Selatan menolak untuk menyelesaikan sengketa ini melalui jalur hukum, perlu dipertimbangkan oleh Korea Selatan bahwa menyelesaikan sengketa Pulau Dokdo ke ITLOS merupakan hal yang tepat dan tentu berbeda dengan menyelesaikan sengketa melalui Mahkamah Internasional. Jika menyelesaikan sengketa melalui Mahkamah Internasional memakan waktu yang lama dikarenakan harus menunggu giliran kasus lain atau kasus yang di luar hukum laut yang sudah selesai diperiksa. Sedangkan di ITLOS, waktu yang digunakan tentu terbilang tidak memakan waktu lama. Karena berhubungan dengan kelautan, maka otomatis penyelesaiannya akan lebih cepat. Sebenarnya untuk kedua negara, yakni Jepang dan Korea Selatan, lebih baik tidak mengedepankan ego masing-masing agar dapat menyelesaikan sengketa ini. Korea Selatan dan Jepang hendaknya kembali duduk bersama untuk melakukan perundingan dengan pemikiran yang lebih tenang dan rasional guna mendapat penyelesaian sengketa ini, sehingga Jepang dan Korea Selatan dapat memilih secara tegas untuk menempuh upaya-upaya untuk menyelesaikan sengketa ini, baik dengan cara melalui perjanjian-perjanjian pengembangan bersama ataupun melalui mediasi lalu menyelesaikan sengketa dengan prosedur wajib yang telah ditentukan oleh UNCLOS 1982, yakni melalui konsiliasi, arbitrase, dan pengadilan internasional hukum laut atau ITLOS. Untuk penyelesaian sengketa Pulau Dokdo ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum terhadap status kepemilikan Pulau Dokdo. Itulah sedikit penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan dalam penjelasan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.